Ya. Ini kita mulai aja ya, ibu-ibu ya, ibu dan bapak-bapak ya. Selamat malam nih ya semuanya, rekan-rekan Prasetya Mulia dimanapun semuanya berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum acara dimulai, saya mau perkenalan dulu nih. Saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Mungkin ada yang belum kenal ya, saya alumni MMDM 37. Nah, malam hari ini saya akan membantu sebagai MC dan moderator dalam acara Alumni Sharing Knowledge. Malam ini saya ditemani juga sama satu-satunya rekan saya, Mbak Dilan Susmira. Hai Mbak Dilan. Oke, nah Alumni Sharing Knowledge sendiri adalah salah satu program dari Alumni Network yang memang diperuntukkan bagi alumni untuk dapat saling berbagi update ilmu pengetahuan dan sebagai pelaku bisnis ataupun profesional. Nah, malam ini kita kedatangan kakak, aku panggilnya kakak nih jadinya. Ya kalau di Prasul gitu ya kakak panggilnya. Kakak Maria Gabriela Isabella, panggilan akrabnya Kakak Bella ya? Bella. Halo semua. Halo Kakak Bella. Halo. Kak Bella ini adalah seorang alumni S1 Bisnis 2013. Dia juga seorang founder dari Copa de Flores ya, salah satu brand pakaian ya. Nah, dia ini mau berbagi pengetahuannya tentang dunia fashion, budaya, dan entrepreneurship pada malam hari ini. Nah, sesuai judul acara kita malam ini nih, kita mau bahas segala sesuatu nih yang berhubungan dengan bisnis fashion, yang bersinergi dengan budaya. Kita mau tahu nih sebenarnya apa sih challenges sama opportunity-nya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ngobrol sedikit ya, Kak Bella ya. Iya, halo teman-teman semua. Kalau di Prasmul biasanya kita kan slogannya pagi gitu nggak sih? Ya. Kalau Prasmulen ya, kamu ya. Selamat pagi. Jawabnya selalu 3 tuh, pagi kayak gitu. Biarpun kelasnya malam, tapi tetap harus pagi. Gitu kalau Prasmulen ya. Oke. Mbak, dipimpin salamnya. Kita mau salam dulu nih. Silakan. Gimana? Jadi selamat pagi Prasmulian. Jawabannya pagi. Nah, tuh boleh ini udah. Ya dulu kita manggilnya Prasmulian gitu. Prasmulian. Lama-lama ya sejak online ini udah enggak lagi. Oh. Kalau sekarang beda semboyan ya, online. Sekarang beda semboyan. Iya. Oke. Kak Bella, sekarang kesibukannya nih ngapain, lagi sibuk apa? Kalau sehari-hari nih, kalau selain menjalankan bisnis, Kak Bella sibuk apa, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Nia. Jadi aku mau perkenalan lagi kali ya. Buat teman-teman yang baru hadir, salam kenal, aku Bella, biasanya dipanggilnya Bella, atau aku punya nickname kalau di Prasmul tuh suka dipanggilnya Bilik gitu. Jadi kalau Bella Bilik tuh biasanya referralnya ke aku di angkatan 2013 gitu. Kenapa jadi panggilannya Bilik? Bilik tuh soalnya kan kalau ini sebenarnya dari nickname aku dari SMA sih. Dari SMA tuh biasanya kita suka ngomong bahasa I. Yang kalau halo nih Diminti, halo Ibu Lini Siniri gitu. Dulu ada tren bahasa I, jadi diplesetin lah jadi Bella jadi Bilik gitu karena tren bahasa itu gitu. Nah, aku alumni Prasetya Mulia, masuk ke Prasmul itu tahun 2013, lulusnya tahun 2018. Ngambil jurusannya tuh bisnis manajemen, jadi S1 bisnis. Terus waktu di Prasmul, kan kalau Prasmul tuh udah langsung diarahkan ya, dari semester 3 tuh kita udah diarahkan jadi punya satu bisnis secara berkelompok melalui mata kuliahnya Business Creation atau Biskret, terus lanjut Bisdev, sampai dengan pas kita mau lulus aja, waktu S1 zaman aku dulu, aku nggak tahu sih sekarang udah berubah atau belum, tetap ada final project-nya tuh bikin bisnis. Jadi beda, kalau yang lainnya itu skripsi, itu kita tetap bikin skripsi, tapi double. Soalnya action juga. Semua strategi-strategi jurnal-jurnal ilmiah langsung dipraktekin tuh ya, 3 waktu aku mau lulus kampus tuh bikinnya juga bisnis gitu. Nah,
rata-rata waktu aku belajar di Prasmul itu memang karena aku interestnya di bidang fashion ya, di bidang fashion, di bidang kriya, di bidang women empowerment. Dari semester 3 waktu business creation itu fokus sektor yang aku ambil sudah ke fashion. Jadi kalau business creation itu dulu aku bisnisnya pertama banget tuh kaos kaki. Bikin kaos kaki dari organic cotton bambu. Terus kita tetap ada social value-nya. Jadi setiap pembelian 5 kaos kaki ada 1 sepatu yang disumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan. Gitu, itu yang semester Biskret Bisdev aku. Lalu mulai lagi semester akhir itu kita bikinnya baju bayi fashion juga. Baju bayinya ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi baju bayinya itu ada kombinasi kain Nusantara. Dari mulai tenun, dari mulai batik dan lain-lain, kita coba pesannya itu memperkenalkan tidak hanya mama-mamahnya, ibu-ibunya yang suka dengan kain Nusantara, tapi sejak dini anak-anaknya tuh dipakaikan baju-baju yang ada nuansa Nusantaranya gitu. Itu waktu aku semester akhir di Prasmul. Nah, kenapa bikin Copa de Flores? Ini nih untung banget dia ada Bu Leni nih. Jadi semester 3 itu tuh aku sempat burn out, sempat pusing banget, sempat stres. Karena kan kalau di Prasmul tuh dulu kita sistemnya distribusi nilai ya. Kayak misalkan kita tuh dapat 8 ya. Sekarang udah enggak. Dulu tuh masih absolut gitu. Sekarang. Masih absolut. Jadi dulu tuh sempat stres karena setiap hari kan anak bisnis nih ngitunginnya angka. Ngitunginnya duit gitu kan. Emang secara ekosistem tuh dibikin kompetitif banget. Gitu. Nah, aku tuh sempat stres semester 3 mau ke semester 4, terus bertemulah nih waktu mata kuliah yang dipegang sama Bu Leni di ODD, Organization Design Development ya Bu ya, ODD. Dynamic. Design dynamic, oke salah. Nah, ODD itu aku dapat banyak banget pelajaran dari Bu Leni itu terkait virtue ethic, gimana kita caranya mendesain organization development yang efektif, produktif, tapi juga kolaboratif sama teman-teman mitra kita dan lain-lain. Sampai akhirnya tuh aku tertarik banget ya dengan desain dan mata kuliah ini. Aku selesai kampus aku ingat banget di saat aku lagi pusing banget. Yang lain pulang, teman-teman aku tuh pulang. Lalu aku nyamperin Bu Leni tuh, waktu itu aku udah kontak Bu Leni aku mau curhat-curhatan dong gitu kan. Akhirnya langsung lah ke kantor Bu Leni, terus ngetok tuh curhat lah sama Bu Leni kan, ya Bu gimana nih gini. Akhirnya Bu Leni yang pertama kali tuh ngarahin ada yang namanya social entrepreneurship, di mana kita tuh mengcapture market failure, government failure, orang-orang tuh manage sendiri-sendiri. Padahal as a social entrepreneur, kita tuh perlu membuat satu solusi yang bersinggungan satu sama lain, bersinergi dan juga dampaknya tuh luas, multiplier effect gitu. Nah di situ tuh aku langsung mind blowing gitu kan. Wah ternyata ada konsep seperti ini, aku belum terlalu tahu dan lain-lain. Akhirnya konsep tersebut aku coba pelajari, dikasih banyak tuh sama Bu Leni waktu itu aku ingat jurnal-jurnal lah, dikasih kanvasnya kayak gimana lah gitu. Akhirnya waktu in parallel aku menjalankan si business creation aku, itu aku bareng sama teman-teman SMA. Aku dulu SMA-nya nih satu SMA nih, satu alma mater sama Kania dari Tarki, homogen cewek semua. Kita nih di SMA walaupun udah beda-beda kuliahnya cuman masih main. Nah, di tahun 2015 itu kebetulan usaha orang tua aku tuh lagi declining. Yang usahanya pun tenun ikat. Mulailah merasa terpanggil, aku minta izin ke ibu aku. Nih kayaknya mamaku lagi nonton di sini. Aku minta izin, oke, gimana ya kalau kain tenun yang masih ada, itu aku coba modifikasi, tapi aku gandeng teman-teman lain nih, mengadaptasi si ODD tersebut. Jadi gimana kita caranya bikin teamwork yang kolaboratif gitu lah. Akhirnya terinisiasikanlah Copa de Flores itu waktu aku semester 3 ke semester 4 mau ke semester 5 bersamaan sama saat development. Karena kalau di Prasmul itu bawaannya teamwork ya. Kalau ada apa-apa tuh teamwork, nggak sendirian. Waktu itu co-foundernya nih sampai sekarang ada 8 orang.
gitu. Jadi ada aku dan semuanya perempuan. Dinamikanya gimana mengatur semua cewek-cewek ini bikin bisnis baju. Akhirnya mulai ada sampai sekarang, puji Tuhan masih aktif. Di tahun 2018 waktu itu kita bikin wacananya untuk memperkenalkan kain tenun ke teman-teman kita, karena identitasnya kain tenun tuh selalu tua. Kalau kita kasih ke teman kita kayak nggak mau tua, warnanya gelap dan lain-lain. Nah, kita coba mendisrupsi image seperti itu dengan membuat modifikasi produk turunan lainnya gitu. Jadi ada baju kita desain dengan timeless design dan lain-lain, terus kita padu-padankan dengan kain tenun yang ada gitu. Wacananya pertama untuk ngenalin si kain tenun ke young generation, ke teman-teman kita seumuran gitu. Tahun 2018 setelah aku lulus, 1 tahun itu merupakan proses pembelajaran dan riset ya. Kita ketemu dengan berbagai teman-teman profesional lintas sektor, dan di tahun 2018 tuh kita ketemu sama Komnas Perempuan waktu itu. Di sana Komnas Perempuannya kasih tahu kalau kamu tahu nggak sih, di Nusa Tenggara Timur isunya itu bukan hanya kain tenun yang terkikis. Orang-orang muda tuh udah nggak mau pakai kain tenun, terus lingkungannya tuh jadi darurat miskin gitu. Cuman yang darurat di sana adalah human trafficking rate. Dikasihlah banyak data-data dan lain-lain, kami dibina sama teman-teman aktivis tersebut. Akhirnya di tahun 2018 itu kita shifting model dari yang awalnya basic fashion design, basic fashion business, lalu di tahun 2018 itu kita bertransformasi ke social enterprise. Jadi Copa de Flores misinya untuk memberdayakan perempuan, terutama dari teman-teman yang seumuran sama kami waktu itu, melalui kegiatan menenun untuk pemulihan berbasis meditasi visual, gitu. Karena ternyata yang kita dapatkan dari proses learning tersebut, kalau menenun itu kan sebenarnya teknik ya. Di semua daerah tuh punya tenun, sama aja kayak batik. Cuman bedanya yang ada di daerah kita, di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sika itu, waktu ketika mereka menenun, mengikat tenunannya dengan berbagai motif, itu adalah waktu yang panjang dan menjadi satu proses refleksinya mereka. Gitu. Nah, dari situ kita lihat kalau, kalau gitu proses menenun ini bisa jadi salah satu medium pemulihan berbasis meditasi visual. Nah, rancangan tersebut yang kami kenalkan ke teman-teman semua, dan akhirnya kami berkolaborasi dengan teman-teman lintas sektor, dari Komnas Perempuan, dari Pundi Perempuan, dari teman-teman NGO, dari teman-teman entrepreneur yang lain, dan dari berbagai lintas sektor sampai dengan hari ini gitu. Nah, salah satu tantangan besar kami cukup pasif sebenarnya di tahun pandemi ini, tidak ada produksi yang keluar secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tantangannya kalau tenun itu kita nggak bisa agresif mainnya, nggak bisa dikasih target. 1 hari harus ngeluarin 100 tenun, itu nggak bisa gempor. Karena 1 kali nenun itu tuh minimal 3-6 bulan, bahkan ada yang setahun di daerah-daerah lain. Karena prosesnya tuh panjang. Nah, dari situ pandemi ini cukup menantang bagi kami, sehingga pas waktu pandemi ini kita mengadaptasi bisnis model baru. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram, di sosial media, kelihatannya nggak aktif. Belum ada produk baru, benar, tapi kami sedang bertransformasi buatnya jadi souvenir and apparel product. Kita lihat demand-nya. Oke, lagi pandemi, webinar terus, orang butuh souvenir. Perusahaan butuh souvenir. Akhirnya kita adaptasi hal tersebut menjadi produk-produk lain yang kita jual secara B2B, business to business. Jadi kalau tadinya tuh kalau ketemu sama Kopa, pasti kalau nggak adanya di Indonesian Fashion Week, di Inacraft, Adiwastra, di exhibition yang gede, sekarang kita mainnya souvenir-souvenir kecil-kecilan, dan itu ternyata cukup laku ya. Dan jadi salah satu turning point-nya kita juga, sehingga kemungkinan besar di tahun ini baru akan publish secara prepare, secara proper. Kita juga punya kanal lain B2B dalam bentuk souvenir gitu. Nah, aktivitas lain ini tuh salah satunya ya. Jadi kalau di Prasmul ini kan lingkungannya udah dibikin sangat kompetitif, apalagi bisnis ya. Bisnis itu tuh
semuanya itu tuh harus punya bisnis berkelompok, dan kita benar-benar nggak cuman baca, tapi action. Itu yang paling aku suka di Prasmul. Dan sebenarnya sih aku tuh dulu sukanya kenapa ada distribusi nilai, karena pesan refleksinya tuh gini, harus ingat di atas langit tuh selalu ada langit lagi. Jadi kita tuh nggak pernah aman sebenarnya di lingkungan pasar ini. Itu yang selalu menjadi motivasi aku kalau tiba-tiba salesnya turun naik dan lain-lain. Aku selalu ingat apa yang diajarin dari ekosistemnya Prasmul sendiri. Gitu. Dulu tuh aku seneng banget kalau dapat 90 di mata kuliah tertentu. Keluar kenapa saya dapat C? Gitu. Kayak unexpectable. Cuman jadi jadi membuat motivasi sih kalau aku pribadi ya. Dan juga ekosistem lainnya, kita belajar teamwork, kita belajar caranya nge-manage waktu. Bayangin aja, setiap semester itu kan ada final project ya, tapi harus bikin bisnis juga gitu. Itu yang selama 4 tahun tuh, dulu temen aku tuh sampai bikin quotes kalau masuk Prasmul tuh kayak masuk, kalau kayak di film-film tuh kayak Hogwarts, kayak Harry Potter. Jadi kita tuh bener-bener disihir, dijadiin orang yang bisa berinovasi gitu kalau di Prasmul. Dan itu yang sampai sekarang aku selalu tekanin ya di setiap pekerjaan. Nah, waktu tahun 2018 tuh aku die hard banget entrepreneur. Jadi kalau ditanya sama orang-orang, Bella habis lulus mau ngapain? Kalau teman-teman yang lain kan masih ada yang, oh iya aku pengen ke company A, B, C. Aku selalu bilang, oh enggak, aku mau ngurusin Kopa, aku mau ngurusin bisnis aku sendiri. Die hard banget. Sampai akhirnya ada di titik di mana aku punya salah satu mentor yang juga berkontribusi di transformasi social enterprise ini, ngomong hal ini. Bella, kamu sangat Bella, kamu nggak bisa memberdayakan orang kalau kamu sendiri tuh nggak berdaya. Dia ngomong gitu karena ya kita kan kalau entrepreneur pasti ada ini ya masa-masa sulit dan lain-lain. Nah itu yang kayak langsung duar ya juga ya. Selama ini kan kita gembar-gembarnya empowerment, bla bla bla. Cuman ternyata ada hidden message yang selama ini tuh jadi glass ceilingnya aku. Oh ternyata emang aku belum berdaya banget. Gimana caranya nih gitu kan? Akhirnya aku memilih jalan kerja juga, tapi sambil bisnis. Pusing tuh gimana caranya? Tenang, kita udah 4 tahun di Prasmul. Udah kerjain, aku tuh inget banget kalau di Prasmul tuh setiap semester tuh bawaannya tuh muka-mukanya tuh pagi bisnis ya. Suram semua kalau udah ending semester, karena ya gimana kita bikin kayak bikin skripsi loh. Kayak bikin skripsi, tapi setiap mata kuliah tuh ada skripsinya gitu. Jadi karena pendampingan dan pelatihan yang udah didapatkan di Prasmul waktu itu, akhirnya aku coba mengadaptasi itu ke dunia profesional, di mana aku tetap kerja tapi aku juga berbisnis bareng sama teman-teman. Dan kita bikin kesepakatan waktu itu sampai tahun berapa kita mau profesional dan sampai kapan kita fokus. Turning point-nya gitu. Karena kita ingat juga kalau kita mau main agresif, kapasitas lokalnya juga belum mampu. Jadi nggak akan terjawab. Jadi aktivitas yang sekarang itu, puji Tuhan dapat kesempatan buat bekerja untuk, sebenarnya sama-sama aja dunianya, mendampingi entrepreneur melalui ekosistem startup digital gitu. Jadi aku bertemu dengan salah satu pelaku di industri coworking yang bukan hanya coworking sebenarnya, tapi juga membuat berbagai program pendampingan untuk mendampingi entrepreneur, lalu diperbolehkan untuk bekerjanya tuh sambil remote, sambil sambil ngerjain Kopa. Kalau sekarang kan udah lazim ya WFH gitu. Aku sebenarnya WFH-nya malah dari tahun 2019. Jadi kalau meeting tuh udah terbiasa, tiba-tiba di belakangnya lagi di Flores, lagi di kota-kota lain, tapi tetap sambil kerja gitu. Itu yang aku adaptasi. Selain itu, puji Tuhan juga aku dikasih kepercayaan buat mendampingi teman-teman orang muda Katolik dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi kita membuat berbagai rangkaian program pendampingan untuk orang muda yang mau usaha tapi punya banyak tantangannya, dari modal usahanya kurang, dari mulai keterbatasan ide, dan dengan menjawab kenapa ya ada anak di desa A, misalkan kita katakanlah di non Pulau Jawa nih misalkan, kapasitasnya sebenarnya pintarnya sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Cuman kenapa yang ada di Pulau Jawa tuh lebih tinggi kenaikannya? Nah,
jawaban tersebut yang aku sekarang lagi pelajari nih di kesempatan bekerja secara profesional dengan membangun ekosistem entrepreneurship-nya. Ekosistem entrepreneurship di sini dalam artian, oke, ini kayak ada lahan, aku jadi petaninya, aku butuh orang buat irigasi, buat ngasih air, aku butuh orang nih buat ngasih pupuk, aku juga butuh lahan. Gimana caranya kita secara kolaboratif mempertemukan orang-orang dengan kebutuhan masing-masing, tapi ekspektasi outputnya itu bisa berdampak. Gak cuma ke 1-2 orang, tapi tetap kalau ajarannya Prasmul tuh selalu kita harus membuat multiplier effect. Gak hanya ke satu, tapi harus dari satu, harus ke yang lain gitu ya. Kalau di Prasmul tuh selalu diciptakan di ekosistemnya tuh gitu. Inovasinya mesti tepat guna ya, gitu-gitu. Dan dulu iya, dan dulu tuh kita mungkin karena aku tuh ini ya terbiasa banget. Ini kayaknya ada tim aku juga yang hadir dari kantor. Terbiasanya gini. Jadi kalau di Prasmul itu kan kita presentasi itu ya bisa kayak minum obat ya. 3-4 kali sehari loh presentasi loh, zaman dulu loh. Pagi presentasi, siang presentasi, sore presentasi, malamnya ngerjain tugas final project gitu kan. Udah terbiasa gitu. Jadi kalau kita punya ide, kita jabarkan dalam presentasi, itu mulus banget. Kayak, oh iya idenya gini, kita desain kerangkanya, terus kita bikin action plan-nya. Itu tuh kayak udah auto, kita ngeliat gitu loh, udah ada kayak, oh iya ini gambarnya gini. Ngomongnya tuh pinter. Kalau orang-orang bilang, kalau ketemu sama anak Prasmul tuh kalau ngomong udah kayak ada bumbu sasanya, bumbu micinnya banyak, soalnya ya gitu ya udah dilatih gitu. 3-4 hari loh dulu kalau presentasi tuh aku sampai poin catatan, oke, hari ini ngomongnya ini, pelajarannya beda-beda gitu. Satu hari pagi ngomongin marketing, siang ngomongin operasional, sorenya ngomongin finance, besoknya ngomongin tentang HR gitu. Jadi udah terbiasa. Nah itu yang kita adaptasi sebenarnya sampai sekarang. Jadi kegiatanku cukup banyak, puji Tuhan, masih dikasih energi juga, masih dikasih banyak kesempatan. Jadi berbagai hal-hal ini yang memang secara prinsip aku gimana caranya kita bisa berdaya tapi juga memberdayakan orang-orang sekitar gitu. Jadi ke-axis collaboration gitu. Ini kayak jadi aku yang storytelling deh kan ya. Gak apa-apa, kan emang ini sharing kan, berbagi Kakak Bella ya. Kan emang sharing. Kami FM-nya. Iya nih malam ini juga ada FM-nya nih ya, jadi berasa ada kayak di sidang nggak? Berasa kayak di sidang nggak? Aku udah takut tadi salah jawab. Ini ada dosen aku nih yang kenalin pertama kali lagi. Social entrepreneur itu sama Bu Leni. Aduh, luar biasa kamu. Keren-keren nih emang nih Kakak Bella nih ya. Jadi aktivitasnya sangat banyak nih ya kalau aku recap dari awal nih, so many ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, kalau terkait sama Copa de Flores sendiri, ini kan baru berdiri kalau nggak salah tadi tahun 2015 ya. Bener nggak Kakak Bella? Iya, benar Kania. Nah, karena ini fashion ya, biasanya kan kalau fashion kan hitungannya sebenarnya agak-agak red ocean ya, banyak banget nih pemainnya. Waktu pas awal-awal bikin ini sampai di titik sekarang kan memang udah banyak inovasinya nih. Cuma waktu pas awal tuh sebenarnya tantangan paling besar kan waktu pas membangun bisnisnya sendiri ya. Itu gimana tuh tantangannya? Oke, banyak banget. Kania, apalagi kalau cara kamu overcome semua tantangan itu. Oke, kalau awal-awal tuh ya, kalau fashion tuh emang kita selalu menghadapi realita yang namanya red ocean. Red ocean-nya tuh dalam bidang misalkan kita sesederhana ngeluarin baju dengan desain A, itu nggak nyampe 3 hari udah ada yang bikin desain serupa loh. Nah, gitu, itu udah terbiasa banget kita kalau di fashion ya menghadapi situasi yang seperti itu. Nah kalau tantangan besar yang pernah kami hadapi di Copa de Flores tuh awal mula mungkin kan karena kita berdelapan, jadi dinamika, dan 8 orang ini semuanya seumuran, perempuan semua, dinamika kerjanya sebenarnya. Nah, dinamika kerja plus yang paling kayaknya ini lumrah ya, kalau bikin bis awal-awal pasti kaitannya ujung-ujungnya modal.
gimana ya caranya nih ngitungin puterin duitnya gitu. Apalagi kalau bikin baju udah banyak terus belum laku-laku. Tapi kalau kita mau ngikutin siklus fashion ya harus produksi gitu kan. Kayak gitu yang pertama-tama itu 2 hal yang paling major selalu kita temukan. Nah, how to overcome-nya? Jadi kalau awal-awal itu kita berdelapan sebenarnya ada advantage and disadvantage-nya sih. Advantage-nya itu gini. Jadi mungkin karena kita temenan dari lama ya. Udah dari tahun 2010 bareng-bareng waktu itu aku sama teman-teman aku, jadi udah 5 tahun bareng. Dan kita nih semuanya tidak bersekolah di kampus yang sama, gitu. Nah, jadi itu bagi peran. Pertama, ini hal yang pertama kali aku langsung tanamkan di Copa de Forest tuh yang namanya pembagian tugas, prioritas, delegasi, gitu kan. Jadi kita awal-awal tuh diskusinya berdelapan patungan. Jadi kita crowdfunding. Modalnya sekian, kita patungan berdelapan, komit. Lalu kita udah tentuin di awal siapa yang jadi marketing, yang interest di bidang marketing siapa, yang interest di bidang duit-duitan siapa bisnisnya, yang interest di bidang brandingnya siapa, dan lain-lain. Jadi awal kita udah tentukan ruang lingkup kerja dan tanggung jawab masing-masing. Dan itu berdasarkan pada kesukaan atau hobi. Jadi di Copa de Forest kita percaya energi itu membawa makna. Ketika kita bekerja, energi didapat dari hal yang mungkin kita suka ataupun nggak suka sebenarnya. Cuman pendekatannya sih yang ke bagian yang kita suka gitu. Jadi karena aku tuh suka melihat sesuatu secara helikopter view. Oke, ini baiknya gini. Jadi keputusan, bidang strategik yang jadi CEO-nya Bella. Karena Bella, aku suka banget desain samping, mendesain strategi dan lain-lain gitu. Nah, ada juga yang marketing dan lain-lain. Lalu karena kita itu lintas kampus, anak-anaknya semua masih kuliah, kita setiap tahun tuh udah share kalender akademik. Siapa yang akan ujian di bulan ini, ujian di bulan itu. Jadi kita bagi peran. Kalau ada yang nggak bisa, mereka mau belajar, sok sana belajar. Kita yang lain menopang. Kerjanya kayak gimana? Gitu. Itu yang selamanya dinamikanya kita sharing, dan kita selalu, ini aku dapat info banget, aku ingat banget dari Bu Leni pertama kali ODD bilang basic skill-nya, bukan basic skill, basic engine-nya teamwork itu konsistensi terhadap komunikasi yang transparan gitu. Jadi kita selalu walaupun lintas kampus dan lain-lain, kita selalu minimalnya itu setiap minggu meeting 1 kali. Buat sharing. Dan karena teman ngomonginnya mungkin nggak hanya kerjaan, ada ngomongin hal something dan lain-lain, cuman itu yang tanpa disadari jadi intangible engine kita ketika kita berdinamika di teamwork Copa de Forest ini gitu. Nah, dari situ pembagian peran, pendelegasian dan lain-lain. Tantangan kedua itu di bagian yang modal tadi. Jadi itu awal-awal kita masih, meskipun udah ada basicnya nih belajar fashion di Prasmul semester 3 gitu ya, kita tuh sempat kebingungan ya. Ada satu waktu ngeluarin duit banyak, operasional tuh paling banyak duitnya kalau di Copa de Forest dibandingkan yang lain. Gimana sih kita pengen ngejualinnya tapi kita udah minim budgetnya buat marketing dan lain-lain. Akhirnya kita implikasikanlah si collaboration project itu. Jadi kita awal mulai Copa de Forest itu almost 90% dananya tuh teralokasikan di bidang produksi. Marketing dan lain-lain tuh kita gratis. Caranya gimana? Kolaborasi ujung-ujungnya. Jadi hal yang paling pertama turning point kita tuh kenapa dilihatnya wah Copa de Forest kenapa bisa gede banget, itu kita ngambil momen waktu Indonesian Fashion Week. Waktu Indonesian Fashion Week kita tahu modalnya kurang, anak-anak SMA yang baru mau lulus bertahun gitu ya. Jadi kita ngambil momennya aja dengan payung Indonesian Fashion Week, tapi kita tuh sebenarnya ngambilnya bazar-bazar kecil, di mana audiensnya sama. Kita pengen ngenalin tenun ke orang muda, tapi kita bekerja sama, berkolaborasi sama orang-orang yang emang kalau fashion nih lebih banyak word of mouth ya. Sama kayak siapa nih yang lagi tren ngikutin gitu. Jadi kita ngambil momen itu, kita dapat audiens yang sama ketika Indonesian Fashion Week, tapi kita tuh minim budget. Kita nebeng orang waktu itu. Cuman secara branding kita bilang, oh ya ini Indonesian Fashion Week dan lain-lain. Dan itu ternyata antusiasmenya tinggi banget. Waktu itu masih sedikit
brand yang mengadaptasi modern design, tapi desainnya unik-unik. Kita tuh salah satu komponen utama itu desain kita playful, jadi bisa dijadiin blazer, bisa dijadiin macam-macam modelnya gitu. Nah, itu kita kenalkan ke audiens yang sama dan responnya tuh sangat luar biasa. Nah, di situ kita juga kerjasama. Kalau keliatin Instagramnya Kopa kayaknya pas awal-awal tuh kayaknya mahal banget gitu ya. Bisa aja gitu modelnya dapat dari model Indonesian Fashion Week-nya yang kayak sering ada di majalah lah pokoknya ya. Itu kita dapatkan semuanya tuh no money involved karena kolaborasi. Kita berikan konten, storytelling. Ini yang diajarkan Prasmul juga, marketing project ya kita ngasih storytelling dan lain-lain. Mereka yang memberikan semua tools terkait marketing desainnya ini. Jadi kita kolaborasi di sana, win-win solution. Akhirnya terciptalah si Copa de Flores. Nah, red ocean-nya nih yang pertama kali kita temukan adalah pas waktu Jakarta Fashion Week itu ada satu desain. Jadi desainernya Copa de Flores ini rada unik. Temen aku tuh background-nya arsitek. Jadi kita berdelapan tuh nggak ada yang fashion, Kak. Semuanya tuh ada ya, kalau aku manajemen, ada yang komunikasi, ada yang fotografi, nggak ada yang fashion. Desainernya tuh arsitektur. Jadi dia tuh learning by doing, yang biasanya itu bikin rumah, bikin perumahan. Dia mengadaptasi kebiasaan dia bikin rumah ke baju. Jadi polanya tuh unik-unik banget. Karena polanya unik-unik banget, ternyata orang-orang tuh suka. Ada satu baju yang dari awal tuh dia udah desain, dan kita kan selalu pakai storytelling ya. Kita pertama kali ngeluarin produk tuh koleksinya namanya Kapauta. Kapauta itu artinya proses menenun, bahasa Floresnya gitu. Lalu kita punya sebutan ke orang-orang yang beli produk kita maupun kita sendiri itu Nona. Jadi kalau mampir nanti kalau kita bikin offline, semoga pasti berisik tuh, halo Nona, dan orang-orang selalu kenal kita sebagai Nona juga. Jadi kayak, halo Nona Bella, dan itu akhirnya ada emotional bondingnya di sana. Kita memanggil penenun-penenun di sana tuh dengan sebutan Mama. Jadi Nona dan Mama tuh sangat melekat di communication strateginya Copa de Flores waktu itu. Jadi orang-orang kalau datang ke Copa tuh selalu, gimana Nona, yang lain, ya, baju barunya gimana, dan lain-lain. Akhirnya ada satu baju yang temen aku bikin, si arsitek ini bikin, nggak nyampe selesai Jakarta Fashion Week, 3-5 hari kemudian, langsung ada di nggak perlu sebut merek kali ya, satu department store yang emang orang selalu ke sana, itu banyak banget Kak, banyak banget Bu, baju yang sama banget sama kita. Nah, yang responnya teman-teman aku sebutlah nona-nona ya, nona-nona Copa ini, kita reverse thinking. Jadi ketika kita melihat baju kita diduplikasi oleh pemain lain, kita menganggap itu adalah sebuah kesuksesan dari segi desain. Jadi kita nggak marah waktu baju kita dijiplak. Kita malah, oh yes, kita sukses memberikan tren ini, walaupun nggak langsung belinya Copa ya. Cuman kita sukses dalam memperkenalkan desain dan juga tenun kita ke orang-orang yang cakupannya tuh lebih luas ternyata, gitu. Nah, disrupsi lainnya sebenarnya yang saat ini sampai sekarang pun kita hadapi, itu kita kalau misalkan teman-teman tahu bisnis fashion yang mengadaptasi kain Nusantara, itu almost 80% harganya tuh premium. Harganya premium kenapa? Soalnya nenunnya lama, gitu kan. Nah, karena adanya image tersebut, harganya premium, kita tuh kesulitan sampai sekarang untuk bisa memperkenalkan Copa de Flores ke teman-teman kita. Belum bisa menjawab nih ke satu tujuannya Copa de Flores di awal. Terciptalah inovasi baru waktu itu. Jadi kita memang range harganya lumayan premium ya, dari paling murah itu kayaknya 480, paling terjangkau 480 sampai paling mahal itu di 5 jutaan di baju gitu. Itu nggak bisa kalau 5 juta kita minta anak kampus beli kan rada-rada susah ya. Jadi waktu itu kita coba, ini salah satu benefitnya juga karena arsitek yang menjadi desainer utamanya Copa de Flores itu sangat-sangat environmentalis, sangat-sangat peduli lingkungan. Kita berkaca bahwa tenun ikat aja itu hasil pewarnaan alam buat pewarnaannya. Oleh karena itu kita harus membuat suatu sistem yang circular economy.
Jadi kita selalu mungutin tuh. Kita tahu itu apa namanya gede-gede ya, apa namanya tenun-tenunannya panjang lama buatnya. Kita tuh selalu ngambilin serpihan-serpihannya. Post production materialnya kita selalu kumpulkan. Lalu di tahun 2019 waktu itu kita ada kesempatan untuk bergabung di Kemenparekraf melalui Nakraf waktu itu. Kita coba mempraktekkan circular economy melalui si Zero Waste Project kita yang menghasilkan aksesoris anting. Kita jual tuh harganya 100.000 per anting. Itu ternyata antusiasmenya gede banget. Orang tuh sampai ngantri kalau di Inakraf itu, dan ada pembelian ulang. Padahal anting, kalau kita bandingkan di yang lain tuh susah gitu kan. Jadi waktu kita nah ini dia anting apa namanya Zero Waste Initiative kita. Jadi ini tuh kita jualin waktu awal-awal itu tuh orang belinya sampai lusinan. Sampai oke, kita mau ini, sampai puji Tuhan waktu itu juga sempat diekspor ya beberapa kain ini. Di situ kita nangkep. Oh oke, berarti produk turunannya tenun ikat untuk kita bisa memperkenalkannya ke anak-anak muda nggak mesti lewat baju kok. Karena production cost-nya baju tuh mahal. Penjahitnya mahal, ongkos kirimnya mahal, kain tenunnya aja udah mahal gitu kan. Jadi kita coba oh ya udah kalau gitu kita disrupsi supply chain-nya dan kita memberikan si output aksesorisnya ini. Kita bener-bener tuh dulu berdelapan after working hours atau dulu tuh ya after working hours atau Sabtu Minggu itu kita nih bikin crafting. Jadi ada 2 metode. Ada yang kita crafting sendiri, ada yang kita kerjasama sama salah satu komunitasnya juga. Ini aku dikenalin sama dosen Prasmul. Jadi ada apa namanya ini nggak ada sih ya. Apa namanya dosen aku yang itu. Jadi dikenalin ke namanya siswa wirausaha. Jadi apa namanya anak-anak putus sekolah yang membutuhkan pendanaan itu kita barter value. Jadi mereka yang membantu sebenarnya bukan anak-anak yang usianya tuh usia SMA yang emang bisa apa namanya bisa membantu di bagian produksi. Lalu kita pun sharing revenue juga sama teman-teman itu. Gitu. Jadi dibantu pula dengan mereka dan ada 3 pendekatan lagi, ada 1 pendekatan lagi kita bikin workshop. Jadi kita ngajarin orangnya. Gitu. Ternyata memang antusiasmenya tuh gede waktu awal-awal. Jadi kita pasang booth sebelum kita jualan di booth Inakraf dan lain-lain, kita udah ada pre-eventnya si workshop tersebut. Jadi kalau kita bikin workshop tuh kecil-kecilan, cuma 10 sampai 15 orang gitu datang crafting. Pulang-pulang mereka dapat anting, terus setelah mereka dapat anting, kita ngasih undangan mereka untuk hadir di event gede kita. Di Nakraf, di Indonesian Fashion. Ada satu momen aja kita langsung ngobrol familiar dan tertarik di bidang tenun dan industri kreatif, lalu mereka tuh datang. Gitu, datang nggak hanya beli aksesoris, tapi juga mereka beli baju-bajunya. Bahkan ada yang sampai gini, jadi dia pengen satu tenun itu sama. Jadi kita bikinin dia bando, kita bikinin dia anting, kita bikinin dia baju satu set karena harus sama gitu kata dia. Gitu. Jadi sebenarnya sih banyak ya cara-cara untuk bisa menjawab tantangan tersebut, terutama kalau kita bermain di industri fashion, kria dan lain-lain gitu. Salah satunya yang kayak tadi aku coba share sih dan it works kalau di Copa de Flores. Gitu Mbak Nia. Mbak Nia lagi ada gangguan nih di jaringan. Oh, oke. Ini saya boleh share dulu nggak nih yang tadi mengenai profil Copa de Flores ya? Boleh Mbak Dilan, silakan. Juga sambil menunggu Mbak Nia. Oke, mungkin ini sekalian aku sharingin one by one. Oke, jadi tadi udah sekilas penjabarannya, mungkin ini secara visual biar terjelaskan lebih
dalam gitu. Kalau Copa de Flores sendiri nih mungkin ada yang belum tahu, artinya nih Nusa Bunga. Bahasa Portugis yang kita adaptasi dari DNA-nya Copa de Flores sendiri. Semuanya perempuan, menggunakan pewarnaan alam. Lalu tepat, kita pertama itu menyasarnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita membawa naungannya Copa de Flores sama formal. Jadikan kain tenun itu sebagai faithful companion. Bisa jadi aksesoris, bisa jadi selendang aja, bisa jadi baju yang nggak hanya digunakan ketika kondangan. Bisa ke kampus pakainya, bisa ke lagi jalan-jalan, lagi liburan, dan lain-lain gitu. Misinya itu kayak yang sebelumnya aku udah sampaikan, jadi kita memang pengen menginspirasi banyak orang, jadi nggak hanya nona-nona Copa de Flores, tapi akan ada banyak nona-nona lain yang juga berkarya di kebudayaan dan juga social entrepreneur, bahkan gender equality. Kita lihat kalau tenun itu di daerahnya di Kabupaten Sika itu hanya perempuan aja yang boleh menenun. Jadi udah sangat sangat terintegrasi dari mulai co-foundernya, terus initial produknya, pemain-pemainnya, itu yang mau kita kedepankan sehingga ada banyak nona-nona lain yang tidak mengikuti melalui berbagai kreatif produk. Dan jangan lupa tetap peduli terhadap produk-produk circular economy, waste product, zero waste project yang kita gunakan, dan lain-lain. Gitu. Boleh next lagi. Aku yang itu lagi kesulitan karena declining usahanya. Tenun ikat, filosofinya itu adalah suatu produk yang menjadi pelindung keluarga. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama mama-mama, sama nona-nona, itu banyak yang memberikan tenun ikat tuh sebagai hadiah. Kalau anaknya lagi mau nikah, anak perempuannya lagi mau nikah, punya keluarga baru, yang diberikan tuh tenun ikat karena itu bentuk cinta kasihnya, pelindungnya gitu. Jadi kita terinspirasi dari bahasa kasih mama-mama ini terhadap keluarganya, berminnya memberdayakan perempuan, tapi memberdayakan keluarga di wilayah lokal tersebut, gitu. Jadi tercipta suatu ekosistem yang memang kolaboratif melalui pemberdayaan tenun ikat ini, gitu. Boleh next lagi? Ini komunitas-komunitas kita, boleh di next lagi? Oke, jadi salah satu tantangan dan case terbesar waktu kita tahun 2018 itu kita bekerja sama dengan teman-teman dari NGO yang memang meng-capture ada beberapa desa yang punya mama-mama punya penenun-penenun itu yang korban-korban pasca kekerasan seksual, pasca human trafficking dan lain-lain. Mereka tuh bertahan hidup melalui tenun ikat. Tapi selama mereka membuat produk-produk itu tuh belum tahu caranya marketingnya gimana, caranya bisa meet to the market tuh gimana. Jadi kita berkolaborasi sama NGO ini, mereka membuat produk, kita pasarkan melalui Copa de Flores. Jadi secara besar kita tidak hanya memproduksi kain tenunnya, tidak hanya berjualan kain tenun menjadi produk turunan, tapi kita menjadi katalisator. Gitu, katalisator yang bisa mendampingi, memberdayakan, dan juga berkolaborasi dengan mama-mama dan juga komunitas-komunitas lokal ini, gitu. Boleh next lagi? Ini produk-produk story-nya. Jadi kekuatannya Copa de Flores itu adalah di storytelling koleksi. Kalau yang pertama tadi udah sempat disampaikan, kita karena baru mulai, kita menamakan koleksi kita itu Kapauta. Artinya artinya adalah proses menenun itu sendiri. Dari mulai proses ngambilin kapasnya, terus dibikin jadi pewarnaan, dibikin ciri khas ikat motifnya seperti apa, sampai membutuhkan waktu 3-6 bulan menjadi kain tenun. Belum ditransform tuh ke bentuk-bentuk yang sekarang ditampilkan.
Koleksi kedua ini Dua Tahun Nuhu. Dua Tahun Nuhu ini kita keluarkan dengan background story pahlawan-pahlawan perempuan. Pahlawan-pahlawan perempuan yang desainnya itu nggak hanya pahlawan perempuan dari NTT, dari timur. Kita mengadopsi pakaian yang digunakan Cut Nyak-dien, pakaian yang digunakan Dewi Sartika, dan lain-lain. Jadi banyak pahlawan-pahlawan perempuan yang sebenarnya kalau diulas, itu punya loh ciri khas baju masing-masing. Nah, kita coba adaptasi itu ke koleksi kedua kita, yang dinamakan Dua Tahun Nuhu. Setelah itu kita ngomongin tentang Daranusanipah. Daranusanipah ini kita mencoba, ini artinya sebenarnya semesta, lingkungan. Jadi kita mencoba untuk mengadaptasi aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung kolaborasi yang ramah terhadap lingkungan melalui berbagai motif di Daranusanipah ini, dan semuanya menggunakan pewarnaan alam. Gitu. Koleksi keempat kita mengeluarkan Sawonga. Sawonga ini artinya adalah bunga. Bunga yang kita jabarkan ke dalam berbagai motif yang elegannya tuh dark, colornya tuh lebih dark dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi sisi lain dari bunga itu sendiri. Gitu. Boleh next lagi? Oke. Koleksi kelima, ini kita ngomongin tentang desain-desain baju yang bisa digunakan di mana-mana. Teman-teman kita tuh perlu punya satu baju dari Siruwisu, terus mereka gunakan di kampus masing-masing, harapannya gitu. Siruwisu sendiri itu artinya kebiasaan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau dilihat, ini kalau dari segi promotion, range price-nya tuh paling affordable dibandingkan koleksi-koleksi lain. Karena memang secara tujuan kita mau memperkenalkan pakaian ini dengan tenun ikat NTT ini ke teman-teman kita di sana. Gitu. Nah, selanjutnya di koleksi ke-6 kita, itu kita namakan Niantana. Niantana tuh berarti kampung kita gitu, kayak Nusantara gitu, kayak kampung kita dalam bahasa Sika waktu itu. Jadi karena kita melihat kalau kita ngomongin tentang kampung halaman, tentang hometown gitu, baju-bajunya itu kita desain ada 4 ciri khas. Ada yang artinya itu air, tanah, arti-arti kehidupan, air, tanah, terus juga ada yang pegunungan dan lain-lain. Gitu. Itu untuk desain-desain yang ada di Niantana koleksi ke-6 kita. Ini produk Zero Waste yang tadi sempat aku sharingkan, dan salah satu sampai sekarang pun masih jadi best seller kita. Terus ini Event and Partners, boleh di next. Ini jadi Event and Partners kita dari 2015 itu sudah aktif dalam mengkomersialisasikan tenun ikat dan produk turunannya sendiri melalui berbagai event offline maupun online. Jadi kita entry point-nya di Jakarta Fashion Week, terus kita juga selalu dibantu dari teman-teman BRI untuk kegiatan ekspor impor dan lain-lain. Kita juga merangkul teman-teman desainer dan teman-teman pecinta industri fashion di Indonesian Fashion Week. Kita juga bermain di teman-teman komunitas sustainable yang memang mengedepankan di local market. Acara rutinnya Copa de Flores, ada juga Adiwastra, Inakraf yang sangat audiensnya tuh banyak banget teman-teman yang suka sama kria gitu. Di luar dari aktivitas ini, kita juga punya berbagai mitra. Jadi dari mulai Installer, Social Entrepreneur Incubation kita waktu itu, terus juga Indonesia untuk Kemanusiaan, Pundi Perempuan, Komnas Perempuan, terus juga berbagai teman-teman lintas sektor yang selalu membantu dan bermitra dengan Copa de Flores. Tahun 2019 kita punya salah satu event besar waktu itu. Kita paham salah satu hal yang perlu dipelajari lagi untuk bisa mengadopsi transformasi digital ini
adalah dengan kolaborasi. Nah, kita kolaborasi dengan salah satu pemain fintech. Jadi kita punya satu koleksi namanya Merabura, tadi belum di-input di situ. Merabura itu merupakan koleksi yang kita keluarkan waktu 17 Agustus, artinya itu merah putih. Itu campaign kita, di mana kita mau menyasar mama-mama untuk bisa mengakses pendanaan lebih untuk produksi tenun ikatnya mereka yang dinaungi oleh salah satu pemain fintech di sini, yaitu Modal Rakyat. Gitu. Boleh next lagi? Oh, kita juga waktu tahun 2019 itu juga dinaungi oleh local market. Waktu itu puji Tuhan bisa sampai ke Jepang, ke Seibu, salah satu event di fashion centernya Jepang waktu itu. Kita membawa anting-anting tadi yang yang banyak banget peminatnya, dan juga produk-produk turunan di bidang home decor gitu. Nah, yang terakhir kita memang dari awal misinya untuk bisa menciptakan perubahan bukan hanya ke perempuan primary beneficiaries kita, tapi ke keluarga, lingkungan, dan juga bisa merangkul berbagai teman-teman lintas sektor. Jadi mainnya bareng-bareng. Gak ada yang kayaknya paling kaya, gak ada yang kaya banget, kaya sedang, dan lain. Jadi mainnya bareng-bareng di situ melalui Weaving for Change gitu, melalui menenun untuk perubahan. Sekian dari aku terkait Copa de Flores. Salam dari Nona, biasanya gitu. Kita kalau presentasi selalu salam dari Nona. Oke. Jadi ini ya. Jadi sekarang aku panggilnya Nona nih ya. Boleh. Nona Bella. Thank you banget. Wah, keren banget ya namanya Copa de Flores ya. Nah, sebelum lanjut ke bahasan berikutnya nih ya, aku mau bagi-bagi door prize dulu nih. Ada 2 door prize yang mau aku bagikan, masing-masing senilai 200.000. Nah, door prize yang pertama, aku ajukan pertanyaan nih ya. Ini kan sekarang Prasetya Mulia mau ulang tahun yang ke-40 nih. Ya, ini cepet-cepetan aja nih, langsung tulis di chat box ya. Ada yang tahu nggak kapan ulang tahun Prasetya Mulia yang ke-40 tanggal berapa? Ayo buruan ditulis nih. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Woi, gitu. Pak Takdim. Mantap. Tahu aja nih ya ulang tahun Prasetya Mulia nih 6 September 2022. Oke, Pak Takdim ya, berarti memenangkan voucher GoPay ataupun OVO senilai 200.000. Nanti akan dihubungi sama Mbak Dilan. Makasih ya Pak Takdim udah mau menjawab. Terus pertanyaan berikutnya nih, ini yang sehubungan sama Copa de Flores. Kan Bella dari tadi udah cerita nih ya, panjang lebar nih ya, koleksinya dari A, B, C, ada 6 tadi, ada 7 ya koleksinya. Teman-teman di sini nih ada yang bisa menyebutkan nggak satu nama koleksi dari Copa de Flores? Ayo. Iya, nih udah ada nih. Ini dari Agnes Periskia. Ini teman kantornya bukan nih, Bella? Ini timnya bukan Mbak Bella. Ini teman-teman bukan nih. Aku nih, halo Kin. Aduh, ini karena timnya jadi nggak aci nih. Nggak aci. Maaf ya Kin ya, nanti aku traktir aja Kin. Jadi yang dapet, ini Niantana bener ya, dari Kakak Beatrix. Halo Kakak. Halo Kakak Beatrix. Ini bener ya, Niantana ya? Benar, Kania. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti voucher yang kedua, Kakak Beatrix dapat ya Kakak. Yeay, thank you Kakak. Nona. Salah ya. Sekarang personanya berubah, yang perempuan kita panggilnya Nona. Oh, kalau cowok panggilnya apa? Kalau cowok sih Opa. kakak aja sih. Bukan opa. Kalau opa kayaknya Korea deh kan ya. Kali-kali mau bersinergi antara ini ya. Bisa kali ya. Bisa kan ditambahin pakai ini yang Korea-Koreaan gitu jadi Iya. Opa dan Nona.
Oke, nih aku tanya lagi nih ya. Ini beneran nih, dari rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini, ada yang mau nanya nggak nih ke Nona Bella mengenai bisnisnya? Nih, ada dari Anthony nih, dia mau nanya, bagaimana memanage selera desain yang berbeda-beda di antara 8 Nona founder? Ini mungkin Banyak ada, ya. bentar nih, aku nyambungin dulu nih, ada satu pertanyaan juga soalnya terkait sama selera mode ya. Kan ini biasanya kalau tren pada umumnya kan kita kiblatnya ke barat ya. Baru-baru belakangan ini kita agak berkiblat ke Korea mungkin ya. Nah, menghadapi menghadapi tren-tren itu tuh sebenarnya gimana cara Copa de Flores mengimbangi tren tersebut gitu? Gimana supaya si Copa de Flores bisa stand out menghadapi tren yang dihadapi saat ini gitu. Ada 2 tuh ya. Silakan Nona Bella. Oke, ini kayaknya udah ada 3 pertanyaan nggak sih? Iya, ada 3 pertanyaan. Udah 3 pertanyaan. Oke, gimana caranya menghadapi tren ya? Sebenarnya kalau untuk jenis usaha yang slow fashion seperti Copa de Flores itu tantangannya sangat besar. Aku coba ngomong dari segi ukuran tenun. Ukuran tenun adalah variabel yang sangat sulit kita identifikasi di awal. Kenapa? Karena mesinnya aja tuh mesin yang alat gedongan, alat tenun bukan mesin. Ukuran lebarnya itu sangat dipengaruhi oleh lebar tangannya para penenun. Jadi kalau penenunnya nih nggak terlalu tinggi gitu, tangannya misalkan ukurannya nggak terlalu panjang, itu berpengaruh ke lebar tenunnya. Ada penenun yang emang tinggi gitu, jadi dia bisa merangkul panjang kain yang cukup lebar, itu juga memungkinkan gitu. Itu dari mulai segi ukuran. Kalau kita ngomongin soal pewarnaan alam ini juga sifatnya sangat sangat depend kepada si semesta ini. Jadi kalau misalkan lagi musim hujan, itu warna biru yang difermentasikan sebelum hujan sama setelah hujan tuh bisa beda. Panas teriknya kan beda tuh, kan? Itu dari yang pewarnaan, ukuran, sama motif. Motif ini salah satu hal yang bersinggungan dengan pertanyaan dari Mas Irwan ya. Jadi tenun itu tuh di masing-masing motif itu ada ceritanya. Jadi kalau misalkan kita ke Kabupaten Sika, tenunannya tuh beragam, beda banget sama kalau kita ke Sumba. Sumba itu tenunannya kayak lukisan. Kita nggak pernah bermain di yang kayak lukisan banget, karena menurut kita itu it's a piece of art yang kayak lebih bagus dipajang jadi lukisan dan lain-lain gitu. Ada juga tantangan-tantangan yang memang secara fungsional. Ada beberapa tenunan itu yang nggak boleh diapa-apain karena fungsinya tuh untuk adat dan lain-lain gitu. Itu untuk motif. Jadi kalau misalkan kita itu bikin koleksi di Copa, prosesnya tuh panjang banget. Kita riset dulu, kira-kira kalau kita bikin baju harganya segini, modelnya kayak gini, fungsinya untuk ke kampus, harganya segini, kira-kira orang mau beli nggak ya? Kita pertama riset dulu ke konsumen, baru kita lihat kapasitas produksinya. Gitu. Jadi kalau misalkan selalu ngikutin tren pasar, kita malah nggak sustain. Karena secara kapasitas itu nggak bisa. Kecuali kalau memang mau membuat diversifikasi produk baru. Diversifikasi produk baru yang tidak menggunakan tenun ikat sebagai raw materialnya. Mungkin kita bisa pakai batik sebagai diversifikasi produk yang lain dan lain-lain yang memang bisa menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Alat tenun mesin misalkan. Itu yang bisa memudahkan kalau kita mau ngikutin pasar. Jadi jawabannya sebenarnya kita menciptakan koleksi, tren, dan komunitas sendiri. Jadi mainnya tuh niche. Tapi untuk bisa tetap eksis, carilah berbagai kanal-kanal baru. Kayak yang tadi aku sampaikan, souvenir, yang bisa pakai bahan tenunnya dikit aja kok. Cuman secara kuantiti, kita bisa menjawab kebutuhannya klien seperti apa, gitu. Jadi, kita pertama banget tuh sangat ngikutin tren. Oke, tren 6 bulan sekali, mau nggak mau mesti ngeluarin produk, kita keluarin.
ternyata nggak terjawab, nggak bisa. Karena terlalu alam, terlalu manual, tapi itu sebenarnya nilai jualnya. Jadi kalau misalkan kita lagi presentasiin atau misalkan lagi ketemu buyer dari luar Indonesia misalkan ya, mereka tuh malah lebih suka ketemu sama kalau kita misalkan kita yang masih awam bilangnya, oh ini kayaknya defect deh, soalnya motifnya mencong. Justru yang itu yang disukain sama pemain luar, karena kelihatan itu craft-nya, buatan tangan orangnya tuh kelihatan. Nah itu yang coba kita sampaikan melalui koleksi-koleksi kita. Jadi setelah pembelajaran setahun 2 tahun sangat fashion banget nih ngikutinnya, 6 bulan sekali bikin produk dan lain-lain. Nah sekarang membuatnya itu seasonal melalui cerita yang kita adaptasi sendiri gitu. Jadi ada cerita, ada baju-baju, ada tenun-tenun yang sudah siap, kita modifikasi menjadi produk turunan, baru kita pasarkan. Tapi di luar itu, untuk bisa tetap bertahan hidup dan bisa eksis, kita buat produk turunan lain. Gitu sih Mbak Nia, semoga cukup terjawab pertanyaannya. Jadi pokoknya yang penting kalau kata Prasmul dulu, diversifikasi produk. Jadi bikin diversifikasi yang banyak, kayak kita waktu awal pandemi, itu kita ngeluarin masker, harganya cukup premium ya. Masker-masker lain mungkin bisa dibeli harga 12.000, harganya belasan ribu. Kita keluarin, itu harganya nyampe 100.000 dan laku. Masker tenun. Dan sampai sekarang jadi salah satu produk yang paling mendapat antusiasme besar di klien-klien kita. Gitu Mbak Nia. Oke, baiklah. Ini ada penanya lain nih ya. Ini yang tadi nih pertanyaannya Antoni ini belum dijawab nih. Gimana cara memanage selera desain yang berbeda di antara 8 Nona founder nih? Oke, iya ini berantemnya banyak. Banyak. 8 orang cewek semua. Akhirnya memutuskan nih gimana nih? Cap cicup, kembang kucup. Iya, sebenarnya kita balik lagi ya, karena mungkin kalau di Kopa kan positioning aku sebagai pengambil keputusan secara strategis ya. Cara indikator-indikator untuk memutuskan tuh sebenarnya memang sangat teridentifikasi dari hasil temuan riset yang kita dapat. Jadi kalau misalkan kita udah pengen banget ngeluarin dress, ada manik-maniknya dan lain-lain, cuman ternyata existing konsumen dan potensial konsumen kita nggak mau, ya udah ikutin riset gitu. Jadi metode-metode itu yang kita coba adaptasi ke Copa de Flores sehingga meminimalisir bentrok antara perbedaan desain gitu. Nah aku nih orangnya sebenarnya kalau pakai baju tuh tergantung mood. Jadi kalau hari ini lagi pengen basic gitu pakai baju warna putih, celana panjang aja. Hari Sabtu Minggu misalkan pengen pakai yang berwarna-warni itu sebenarnya tergantung mood gitu. Jadi moodnya kan variabelnya banyak ya. Begitu pula dengan teman-teman Copa de Flores sendiri. Jadi kalau kita ngalur ngidul bentrok gitu tentang itu, kita selalu jawab melalui hasil tes pasar yang sudah kita lakukan di awal gitu. Oke, baiklah. Ini saya abis ini lompat nih ya ke pertanyaannya dari Nona Beatrix nih yang tadi dapat nih ya, dapat door prize. Tapi pertanyaannya menurut saya oke nih. Jadi dia masih belum paham nih tentang sociopreneur. Kalau di sociopreneur itu gimana sih manajemen profitnya, Nona? Apa ada? Saya takut nih ada dosen saya nih. Kalau salah ngomong nih gimana nih Bu Leni nih? Mungkin dibantu sama Bu Leni kali ya. Ini gimana nih Bu? Ini aku sharing gimana nih Bu Leni nih, anak mahasiswanya di Bu Leni. Oke, jadi aku kalau ini sebenarnya refleksi yang kita jawab di Copa de Flores sih sebenarnya. Kalau di Copa de Flores itu intinya adalah gimana kita membuat simbiosis mutualisme ke lintas sektor melalui kolaborasi, pembagian tugas, sehingga kayak yang tadi disampaikan, nggak ada klasternya tuh, yang kaya keluarga yang ini aja, terus yang sedang yang ini aja, yang terlantar yang ini aja, gitu. Caranya apa? Caranya kita membuat satu sistem yang terintegrasi, kita delegasikan tugas ke setiap orang-orang ini melalui kebiasaan yang paling dekat, karena kita beneficiaries-nya itu adalah perempuan,
menenun itu sebenarnya kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau kita sebut pekerjaan utama pun nggak terlalu ideal. Banyak yang mereka menenun, tapi mereka juga menjadi seorang guru. Banyak yang mereka menenun, paginya, siangnya mereka bertani, berkebun, dan lain-lain. Jadi menenun itu sama aja kayak kita kalau di Pulau Jawa tuh baca buku, nonton Netflix, dan lain-lain gitu. Itu kebiasaan dan sudah menjadi salah satu adat di daerah-daerah tertentu di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui aktivitas yang dilakukan di Copa de Flores sendiri gitu. Jadi kita udah dapat polanya seperti apa, lalu kita paham karena 8 orang ini rata-rata domisilinya di Jakarta. Yang orang Flores, yang orang NTT itu cuma aku aja. Jadi caranya bisa merefleksikan semua kegiatan tersebut pun tuh kami learning by doing gitu, untuk bisa mengedepankan pola yang ada sekarang, dan itu pun dibantu oleh beberapa pihak. Jadi kata kuncinya lintas sektor, ada teman-teman yang memang NGO ada agendanya sendiri, ada teman-teman yang memang tujuannya itu untuk komersial, yang membantu Copa de Flores dalam channeling produknya. Ada juga teman-teman yang fokusnya itu di bidang operasional produksi, dan juga komunitas-komunitas lokal tentunya di sana. Nah, kita bagi tugas untuk menjawab kebutuhan tersebut, juga formula-formulanya kita adaptasi dengan yang disampaikan oleh mentor-mentor kami di Komnas Perempuan, di tempat-tempat lain, kalau tujuan utamanya untuk memberdayakan perempuan, tapi setelahnya kita memberdayakan keluarga. Jadi kita punya ini belum terjadi, tapi sudah diagendakan karena hal dan lain hal, terutama karena pandemi. Kita mau melahirkan sistem tabungan desa gitu. Jadi tabungan desa kerjanya gotong royong, tanggung renteng, tapi aktivitas utamanya menenun gitu. Itu yang kedepannya kita canangkan untuk lebih menjawab kebutuhan social entrepreneur-nya itu. Dan yang paling di highlight, apa ya bedanya entrepreneur biasa sama social entrepreneur sebenarnya? Sebenarnya kalau kita jawab peduli lingkungan dan lain-lain, itu kan bisa terjawab sebagai salah satu kewajiban perusahaan. Kalau perusahaannya udah untung, terus mereka wajib tuh bagi-bagi, gitu kan. Kalau social entrepreneur, itu kita membuat nilai sosial yang sifatnya tuh nggak wajib, tapi disertakan di bisnis proses kita. Dari hulu ke hilir, kita coba berkolaborasi, gitu. Dan bentuknya tuh banyak, ada yang sharing profit, ada yang sharing revenue, ada yang sistemnya kayak Copa, ada yang memberdayakan teman-teman yang teman-teman difabel misalkan, dan lain-lain. Itu yang coba kita jawab di Copa de Flores. Gitu sih, Mbak Beatrix, semoga cukup menjawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Leni? Gimana Bu? Ada yang mau ditambahin Bu? Sehubungan dengan pembagian profit untuk socialpreneur Bu? Iya, mungkin pendekatannya mirip-mirip koperasi ya. Atau kalau di ini kan syariah gitu kan. Jadi nanti sharing profit. Jadi semua menguntungkan. Kita yang kita takut di social entrepreneurship itu kan ada kapitalis ya. Kapitalis yang mengambil semua gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi tadi Bella bilang socialpreneurship yaitu memberi keuntungan pada society, terutama komunitas sekitar kita, Bu. Itu cukup membantu juga. Jadi kalau ada kerusuhan atau apa gitu, kita saling kenal seperti saudara lah, saling membela gitu. Takutnya kalau ada pengusaha dia kaya sendiri, tapi dia tidak sharing untuk kesejahteraan lingkungannya, akhirnya ada iri ya, ada kemarahan, ketidakpuasan gitu sih. Itu Bella udah menjelaskan dengan sangat baik. Waduh, berarti lulus ya nih ya Bu ya? Dapat dengan dulu kan? Iya. Oke, ini aku ke pertanyaan berikutnya ya, Nona Bella. Ini masih pertanyaan dari Nona Beatrix nih. Ini masih ada kaitannya dengan Copa de Flores. Ini in the future apakah akan ada plan untuk membuka Copa de Samosir atau Copa de Java mungkin?
Amin. Semoga ya. Memang ini untuk menjawab kali ya, ada juga pertanyaan kenapa mulainya di Flores dulu ya. Kedepannya, jadi positioningnya Copa de Flores ini kita bukan lagi sebagai fashion brand, tapi jangka panjang kita sebagai katalisator teman-teman yang memang aktivitasnya itu di sektor kria, fashion, dan juga identik dengan kain Nusantara. Jadi sebagai katalis kita bisa menopang, berkolaborasi, dan juga koeksis masing-masing daerah tuh bisa terangkat gitu. Nah itu masih proses dan masih kita wacanakan dulu, tapi sangat memungkinkan ke depannya kita akan bermain di tempat-tempat lain selain di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya kenapa di Nusa Tenggara Timur dulu, karena biasanya gini prinsipnya yang kita bangun di Copa de Flores ya, kadang-kadang tuh kita kalau mau jadi entrepreneur tuh mikirnya panjang. Kita ada di titik A, tapi kita pengennya tuh di titik E atau titik Z gitu, yang susah ngambil sumber dayanya. Nah, di Copa de Flores itu puji Tuhan waktu itu emang tenun ikat ini sudah diberdayakan oleh turun-temurun ya, karena kan aku dari Nusa Tenggara Timur, dari Kabupaten Sika, dari ibu aku, dari tante aku, nenek aku, buyut aku, semuanya udah tenun ikat gitu. Cuman memang mereka belum menjawab kebutuhan pasar sekarang, di mana cucunya, ini anaknya, sekolahnya di Prasmul gitu, yang orientasinya menjadi entrepreneur. Nah, di situ aku melihat kalau daripada repot-repot cari peluang yang lain, kenapa kita nggak berpikirnya memberdayakan kampung halaman dulu gitu. Nah, ini salah satu refleksinya sih. Jadi, one of the reason kenapa tiba-tiba tuh aku ke Bu Leni waktu itu, ini menjawab pertanyaan kalau kita memulai menjadi entrepreneur, itu sebenarnya tuh caranya gimana sih, atau mau nyari passion tuh sebenarnya kayak gimana. Kalau aku selalu menjawab dengan dua hal. Kita bisa ambil yang kita paling suka banget, atau kita ambil dari yang kita tuh paling nggak suka banget. Sebenarnya aku tuh ngambilnya yang poin kedua, yang aku paling nggak suka banget. Pada kaget kayak gini, paling nggak suka banget karena apa? Karena gini, refleksinya. Selama hampir 2 tahun sekolah di Prasmul, kita kan ngomonginnya profit, ngomonginnya entrepreneur dan lain-lain. Tapi aku paling sangat marah kalau aku di Jakarta, aku selalu lihat media, lihat konten-konten yang selalu mengimajinasikan pulau-pulau di daerah timur, itu sangat kasihan. Darurat kemiskinan, darurat human trafficking, intinya yang jelek-jelek aja gitu kan. Aku akhirnya berefleksi, kok kasihan ya, di sini aku ngitunginnya duit terus, ngitungnya profit terus, tapi di kampung halaman aku kasihan gitu orang-orangnya yang butuh dibantu, dan aku merasa punya kemampuan di bidang tersebut dengan merangkul teman-teman aku yang lain gitu. Dari situ aku menjawab, aku membuat mission dan impian dalam diriku sendiri, bagaimana caranya aku lulus tapi bisa memberdayakan hal yang paling aku tidak suka tersebut, yaitu melihat media ngomonginnya yang kasihan-kasihan terus gitu. Jadi kalau NTT kan selalu dipelesetinnya gini, nanti Tuhan tolong, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak, kok kasihan ya, kesannya harus dibantu terus, padahal sebenarnya potensinya tuh banyak banget. Kalau kita mainnya di fashion, ada juga yang main di tourism. Pembuktiannya adalah Labuan Bajo sekarang, Pulau Komodo. Terus misalkan kita mau main di agriculture, banyak loh kopi, cengkeh, dan lain-lain yang memang secara monetisasi itu belum bisa dirangkul oleh sumber daya lokal. Jadi emang perlu kolaborasi dengan orang-orang lintas sektor. Di situ yang aku pahami waktu pelajar di Prasmul, lalu puji Tuhan di tahun 2015 akhirnya bisa terimplementasikan dengan kolaborasi bareng sama teman-teman aku yang lain. Akhirnya terbitlah si Copa de Flores ini. Jadi awal mulanya karena aku nggak suka banget, tapi ada peluang, ada opportunity-nya. Di rumahku udah banyak banget kain tenun. Yang tadi aku bilang kalau di Flores tuh kita mau ketemu sama lintas keluarga tuh bawanya kain. Kalau lagi ada orang yang nikah bawanya kain. Kalau lagi ada tradisional bawanya kain. Jadi numpuk. Ini numpuk kainnya. Terus usahanya ibu aku itu declining. Nah itu jadi jawaban kayak, oh ini kenapa tiba-tiba gini? Padahal kalau kita ke pameran-pameran besar itu gila-gilaan harganya. Bisa nyampe
puluhan juta, bisa nyampe ratusan juta bahkan gitu, yang menjawab pertanyaan aku, kok ini kenapa ya dijualnya harganya fantastis, tapi yang diberitakan daerahnya kasihan terus gitu. Dan gap di sini yang coba aku jawab melalui refleksi menjadi seorang social entrepreneur di Copa de Flores bersama teman-teman aku juga lainnya gitu. Itu sih sebenarnya awal mulanya kenapa nggak di Kalimantan dulu, nggak di Sumba dulu, karena nggak ada produknya, adanya tenun ikat yang dari Sika aja, jadi dari situ yang kita bawain gitu. Oke. Ya mungkin nanti Nona Beatrix ini dari Pulau Samosir. Ini pernah ke Samosir. Ini Nona Beatrix juga ini ya punya tourism ya. Ya. Boleh menjawab loh. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini berhubungan dengan tadi channel kayaknya udah dibahas ya. Channel strategi untuk reach konsumen. Udah sempat disinggung ya sama Nona Bella. Terus strategi khusus terkait marketing, segmenting, dan diversify maksudnya. Ini juga kayaknya tadi udah ya. Udah sempat dijelasin ya, Nona. Yang mana? Karena Kania. Pertanyaannya Pak Takdim nih tentang segmenting. Kalau dengar paparan yang udah dibahas tadi kan agile banget nih. Ini menurut dia keren banget, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Walaupun ini niche market, ada strategi khusus nggak sih related dengan produknya? Oke, kalau untuk produk itu mungkin karena kekuatannya kita tuh apa ya? Kita nih netral sebenarnya. Kita mainnya di industri fashion, tapi yang desain itu arsitektur. Orang arsitek gitu yang desainnya. Jadi cara kita mengadaptasi satu tren itu kita berprosesnya panjang dan cukup unik gitu. Jadi misalkan kita udah bikin planning, ini aku lebih ngomongin tentang teknisnya aja sih. Jadi misalkan kayak 1 tahun gitu kita udah bikin planning, oke, produk turunannya A, B, C, D, E misalkan, lalu kita udah bikin agendanya tuh, misalkan bulan pertama apa dan lain-lain, tapi itu perlu kita validasiin. Kalau di Prasmul itu banyak namanya market validation ya, masuk ke market validation, market research, marketing strategi dan lain-lain, itu kita adaptasi di Copa. Jadi kalau udah selesai, kita coba tanya terus voice of customer kita, voice of marketnya seperti apa, lalu kita eksekusi sesuai dengan result dari market research tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, baru kita coba prototyping, nggak langsung bikin banyak. Jadi kesalahannya Copa tuh awal-awal banget. Ini jangan sampai teman-teman yang pengen bisnis serupa mendapatkan masalah serupa ya, makanya aku share di sini. Kita ini bikin satu produk langsung lusinan, ternyata pewarnaan alamnya itu tuh luntur. Padahal udah ada mitigasi resikonya, udah kita cuci, udah kita apa-apain lah di sebelumnya ya. Tapi ketika udah di-combine, ternyata kombinasi fabric yang kita gunakan itu tuh sensitif. Itu berpengaruh tuh di tekstilnya. Karena sensitif udah dipadanin, akhirnya semua jadi defect. Gitu. Nah, terus kalau udah defect mau diapain? Pertamanya sedih tuh pastinya ya, udah pengen bikin bisnis awal, tiba-tiba defect gitu. Akhirnya kita coba menggunakan si zero waste tadi. Oke, ini kita nggak boleh ada waste, gimana caranya kita otakin? Kita pakai patchwork lah, kita pakai desain dengan kain-kain tenun lainnya dan lain-lain gitu yang kita coba implementasikan ke Copa de Flores gitu. Jadi selalu mengadaptasi alur hulu ke hilir proses proses kriya dan fashion ini melalui yang tadi si market research, terus prototyping tuh sangat penting sebenarnya ya kalau untuk di sektor yang niche. Dan kalau kain tenun itu kan nggak ada banyak ya, satu motif gitu paling cuma ada dikit, nggak bisa mutlak 100% itu mirip kayak mesin gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi itu adalah nilai-nilai yang coba kita refleksikan. Ini udah kainnya cuma dikit, bahkan mungkin adanya cuma 1-2 aja, gimana caranya kita bisa memberikan nilai kain itu tuh nggak hanya nilai jual yang secara ekonomis,
tapi juga bisa nilai yang sifatnya tuh a faithful companion tadi. Faithful companion dalam artian ya udah boleh dipakai dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kita paling tersentuh kalau lagi jualan Kopa itu mama-mama yang beli, bahkan neneknya, mamahnya beli, terus karena sizingnya itu kita ada yang free size atau kita ada beberapa metode sih kalau untuk sizing chart. Jadi ada nenek, mama sama anak dan cucunya beli langsung kembaran. Itu momen-momen yang kita merasa oh tersentuh ya, ternyata benar bahasa kasih yang kita jadikan filosofi awal terbaca oleh nona-nona konsumen kita, oleh nona-nona di balik Copa de Flores juga gitu. Jadi proses-proses tersebut sih yang selalu kita adaptasi ke depannya. Oke, ini udah jam 8:30 nih ya, Nona Bella. Kita foto dulu kali ya. Nanti aku sambung dengan 2 pertanyaan dan 3 pemenang door prize berikutnya ya. Sekarang kita foto dulu ya. Ini dinyalain dulu yuk videonya biar ada gambarnya nih, nggak tulisan nama doang nih. Iya. Oke, siap ya. Ini kayaknya udah pada di kasur. Kayaknya lagi pada di kasur atau di jalan kali. Udah siap-siap mau bobo sambil pakai earphone lagi boboan gitu rebahan. Oke, siap ya. Pak Takdim menyalakan kamera akhirnya. Halo Pak Takdim. Ya, nanti nih bisa kolaborasi nih sama Pak Takdim nih buat Runners Club nih kaosnya. Desainnya minta sama Bella. Iya, boleh. Biar ada unsur tenun ikat ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi. Gayanya yang seru dikit dong. Iya. Oh, gini kali ya. Peace ya. 1, 2, 3, smile. Oke, sip. Nah, kita lanjut lagi nih ke 2 pertanyaan terakhir nih, Kakak Bella ya. Yang pertama dari Kakak Beatrix lagi nih. Dia soalnya tadi ada 3 pertanyaan ya. Kayaknya abis ini mau buka nih Copa de Samosir nih. Silakan loh. Ada banyak kalau ada salah satu motif di NTT tuh yang mirip-mirip sebenarnya sama Samosir. Iya. Nah, ini dari Kakak Beatrix, dia bertanya nih, gimana sih cara merangkul dan bekerja sama dengan mama-mama di sana gitu ya? Karena kan biasanya kalau seniman itu nyentrik, kalau kata Kakak Beatrix ya. Kalau yang jago menenun nyentrik beneran atau enggak? Apa? Kania, sorry. Enggak, kalau yang suka nenun gitu emangnya nyentrik ya? Kalau biasanya yang kan kalau seni identik dengan nyentrik gitu. Kalau di Nusa Tenggara Timur sih sebenarnya beragam. Sebenarnya kalau di daerah-daerah lain juga pasti secara profiling tuh beragam sih. Karena kan kayak yang tadi aku bilang, tenun kan sebenarnya teknik. Ada tenun ikat, ada tenun Jepara, ada tenun-tenun yang lain ya sesuai sama daerahnya masing-masing gitu. Cuman kayaknya yang nyentrik ya biasanya kalau profilingnya Copa de Flores tuh malah konsumennya. Gitu. Jadi konsumennya tuh nyentrik-nyentrik. Ada konsumen kita yang loyal banget ya, setiap kita belum keluarin produk tuh udah ditanyain gitu. Kapan keluarin produk lagi? Cuman identiknya dia itu kan karena dia tahu satu motif itu nggak banyak, dikit. Jadi dia tuh selalu pakai, misalkan kayak dia beli anting banyak, cuman sebelah beda. Gitu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya buat memperkenalkan motifnya tuh banyak banget loh. Bukan hanya yang kiri kanan. Jadi aku tuh possible pakainya kanan beda, kiri beda gitu. Itu sih sebenarnya yang nyentrik-nyentrik kayak gitu ya. Dan ini sih salah kata yang selalu berulang ya kalau kita lagi jualan Copa de Flores tuh, orang pasti kalau ke booth selalu bilang, ih lucu banget gitu. Mungkin karena kita menghadirkan produknya yang cukup unik ya dibandingkan yang lain gitu. Iya. Antingnya lucu banget sih emang. Saya tadi udah pengen beli nih jadinya. Ya, jadi akhirnya tuh kita adaptasinya target market. Kita tuh adaptasi penamaannya juga dari destinasi-destinasi wisata. Jadi misalkan kayak Danau Toba gitu kan nanti bikin Toba Earrings gitu. Jadi kita bikinnya tuh Pantai Koka yang ada di Momere, terus kita bikin Kelimutu dan lain-lain ke dalam penamaannya. Karena unsur penamaan itu sangat identik dengan
produk-produk yang sifatnya niche sih sebenarnya gitu. Jadi walaupun secara motif itu beda, tapi repetisi desain yang sama dan serupa tuh membuat konsumen tuh inget. Jadi ada yang beli tuh sebenarnya sama aja. Dia beli tuh yang namanya namanya lewoloin. Jadi dia beli yang anting lewoloin itu sama aja, cuman dia tuh punya nyampe 5 motif gitu. Sampai 6 motif, karena yang tadi aku bilang, makanya sebelah beda, besoknya sebelah beda, atau kira-kira dia bisa pakai yang sama gitu. Itu sih yang sangat identik sebenarnya kalau kita mau berperan di jenis produk yang niche pasarnya gitu. Oke, semoga cukup terjawab ya Nona Beatrix ya. Ini udah kasih jempol 2 nih. Nih ada pertanyaan terakhir nih ya. Nona Bella, ini dari Bapak Jack, apakah sudah ada hak paten tenun? Misalnya haki, indikasi geografis, dan lain-lain. Apakah mungkin Copa de Flores akan berencana untuk membuat jadi paten? Kayaknya sulit ya. Iya. Kecuali Itu pattern sendiri. Kecuali kalau bikin pattern sendiri dan kita bisa hakiin gitu. Kalau untuk jenis yang serupa sih kita bersyukur ya kalau UNESCO tuh sudah melihat kain tenun dari Sumba tuh sebagai warisan kebudayaan lah ya dari UNESCO gitu, yang sudah mendapat antusiasme cukup besar secara global gitu. Kita amat bersyukur. Tapi kalau kita ngomongin detail motifnya itu susah banget gitu, karena balik lagi ada beberapa daerah yang mereka tuh penenunnya bercerita mereka lagi ada pengalaman apa gitu misalkan, lalu mereka menjabarkan pengalamannya tersebut ke dalam motif gitu. Itu yang sering kami temukan terutama di daerah di Sumba gitu. Jadi tadi kenapa aku bilangnya tuh seperti lukisan nih, sebenarnya memang bukan lukisan, tapi seperti lukisan pemaknaannya. Seperti lukisan karena membuat visualisasi tersebut tuh hidup, ada rohnya, ada magnetnya, karena di dalamnya itu terdapat cerita-cerita dari mama-mama penenunnya. Gitu. Itu yang kami maknai di Copa de Flores, sehingga secara fungsi kita sangat selektif dalam memilih tenun. Tidak semua tenun ikat yang dihasilkan mama-mama di Kabupaten Sika itu layak untuk dibuatkan sebagai salah satu komponen baju kita. Karena balik lagi, kalau kita bikin baju misalkan motifnya horizontal, lalu secara fashion sebenarnya bagus vertikal, tapi secara historis penggantian horizontal ke vertikal tuh udah mempengaruhi makna tenun. Gitu. Itu yang selalu kita coba, kita rangkai. Jadi kita mainnya aman-aman dulu aja. Kalau kita main yang aman-aman, istilahnya motif-motif yang kecil-kecil, tapi ada ceritanya dan cocok untuk storytelling yang kita dapatkan waktu itu secara historis maupun secara cerita yang kita buat sendiri, lalu baru kita ke proses produksinya gitu. Kita selalu menelaah lagi kalau mau milih tenun tuh ini fungsinya apa. Kalau buat adat kita nggak pernah pakai. Karena kalau kita menjawab dari daerah lokal kan ada adat yang memang nggak boleh dirobek-robek gitu, digunting-gunting jadi tempel-tempel tuh nggak boleh. Itu kita coba menelaah di sana. Dan itu juga sebagai proses ya. Kita pernah waktu itu salah motif aja nih, horizontal ke vertikal. Ada kolektor tenun beli, terus kita dikasih petua-petua gitu ya. Ini nggak boleh gini. Nah itu kita maknai gitu. Jadi oh iya emang benar. Dari situ baru kita selalu riset sih sebenarnya kalau kekuatannya Copa. Makanya kita nggak bisa terlalu agresif kalau produksi, karena refleksi yang kita gunakan ketika kita mau berproses di operasional itu cukup panjang gitu. Jadi kita mendeteksi dulu fungsinya apa. Kalau untuk motif Sumba tuh cantik-cantik banget. Kita tuh kalau lihat tuh yang kayak wah bagus banget ya, ada kayak naganya mungkin, ada ayam-ayamnya gitu. Itu bagus banget dan kita tuh nggak rela, belum bisa menemukan komponen yang tepat kalau dijadikan dijadikan satu koleksi yang mass gitu. Tuh kita masih belum menemukan sih formulanya seperti apa
gitu. Kalau untuk studio kayak yang tadi aku bilang, kita sifatnya tuh lokal, berbasis lokal. Jadi kalau studio langsung ada satu tuh kita belum ada di Copa de Flores, semoga ada di tahun ini. Mohon doanya gitu. Kita biasanya lebih ke lokal, karena sebenarnya gini, kalau kita ke Flores gitu, ada desa kreatifnya, itu kan sebenarnya showcase. At the end of the day, mereka tuh nenunnya di rumah. Karena itu aktivitas kebiasaannya mereka. Gitu, itu yang kita coba adaptasi. Gimana ya caranya kita menghadirkan misalkan desa wisata, tapi nggak hanya desa wisata, ada misalkan semacam innovation hub-nya, atau kita bikin pendampingan dan lain-lain. Jadi nggak hanya untuk showcase produk, tapi bisa berinteraksi. Itu harapannya untuk Copa de Flores. Aku coba kasih kisi-kisi ya, kita lagi pengen bikin namanya Beranda Nona. Semoga mohon doanya di tahun-tahun ke depan mungkin ya. Nah, Beranda Nona itu sih mungkin yang bisa terjawab, menjawab kebutuhan lokal dan juga kebutuhan konsumen yang pengen banget ketemu sama mama-mamahnya. Jadi salah satu yang juga menjadi PR-nya Copa nih, kita perlu mengedepankan sebenarnya kasih tahu mama-mamahnya. Banyak banget kesedihan kita tuh ngelihat pakaian bagus, bikinan desainer, cuman yang diangkat tuh desainernya, penurunnya tuh nggak diangkat. Itu yang jadi refleksinya kita, kayak gimana ya caranya kita mengangkat desainernya, tapi tidak melupakan mamah yang bikin 3-6 bulan bikin bajunya, kenapa nggak dikasih tahu apresiasinya gitu. Itu yang coba kita lagi mendesain formulanya seperti apa, jadi tetap koeksis dalam ekosistem kolaboratifnya Copa de Flores ke depannya gitu. Terus kalau interaksi kaum mudanya, mungkin karena ini kali ya Kak Jack, karena yang punya Copa, co-foundernya, itu kan kita bermulanya waktu kita tuh di usia cukup muda ya, waktu kuliah gitu, anak-anak kuliahan gitu bikin bisnis seperti ini. Jadi itu justru yang ini sebenarnya cukup narsis sih, cukup narsis, yang bisa dibilang dari teman-teman sana tuh jadi kayak role modelnya gitu. Jadi kayak, oh ya udah, ini kenapa kakak-kakak yang ada di Jakarta malah tertarik tenun ikat kita, padahal kita di sini kayaknya biasa aja, malah lebih sukanya pakai jeans yang kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kita coba komunikasikan, gak hanya di teman-teman kita di Jakarta untuk menggunakan kain tenun, tapi untuk teman-teman muda juga bisa mewariskan motif-motif tertentu. Kayak kalau sekarang kita ngomong motif-motif ayam, motif-motif yang gede-gede itu udah susah. Mama-mama yang usianya udah lanjut usia aja yang bisa. Makanya harganya kenapa mahal banget. Nah, itu yang coba kita identifikasi, kok nggak mau ini anak-anak mudanya. Kenapa ya? Mungkin nilai ekonomisnya belum mereka lihat dan lain-lain. Itu yang masih jadi PR kita sih ke depannya untuk merangkul lebih banyak lagi penenun muda. Nggak hanya di Flores, tapi di daerah-daerah lain. Gitu, Kak Jack. Semoga cukup terjawab ya. Nanti kalau ke Flores, semoga bisa mampir. Aduh, ini Nona Bella ini emang keren banget nih ya. Aduh, saya mendengarnya. Kamu inspiring banget ya, young and inspiring. Oke nih, sebelum kita di penghujung acara nih ya, ini aku mau bagi-bagi dulu nih 3 door prize lagi nih, Kakak Bella. Jadi kamu mau membuat 3 pertanyaan atau kamu mau pilih 2 penanya terbaik, kemudian kamu kasih 1 pertanyaan terakhir buat teman-teman di sini. Oh, ini pertanyaannya dari aku ya? Iya, dari kamu dong. Tadi kan aku udah 2, sekarang kamu nih. Oke, kalau gitu. Aku cukup mudah sih pertanyaannya ya, Kak Nia. Boleh. Copa de Flores itu artinya apa ya? Ayo nih, Copa de Flores artinya apa? Ayo ditulis. Siapa yang paling cepat? Ayo nih, aku jadi langsung buru-buru jawab. Di Instagram kayaknya ada nggak ya? Ayo. Adanya tadi di presentasi itu tadi. Apa yo artinya yo? Ayo. Ya, Pulau Flores. Udah cukup mendekati. Tambah lagi kata kuncinya. Bener sih sebenarnya sih Pulau di Flores, cuman arti intinya belum dapat.
Tuh, ini ada Kakak Beatrix lagi nih, Bunga. Nah, benar. Benar. Ini Bernardi siapa nih Bernardi? Benar. Kak Bernardi ini benar kok. Pulau di Flores dalam bahasa Portugis kan Copa de Flores. Oh, ya. Jadi benar nih ya, Benardi ya. Oke, baiklah. Benardi dapat voucher GoPay ataupun OVO senilai 200.000. Oke, nanti dihubungi sama Mbak Dilen ya. Oke, 2 pertanyaan lagi apa nih, Kakak Bella? Oh, masih 2 pertanyaan lagi ya? Iya, mau penanya terbaik boleh, mau bikin pertanyaan lagi juga boleh. Oke, aku bikin pertanyaan lagi deh, ini mudah banget. Mm-mm. Kan kalau di Copa de Flores nih co-foundernya banyak ya. Tadi Ya. ada berapa orang kah co-founder kita? Aduh, ini saya aja yang jawab. Panitia boleh dapat voucher nggak? Panitia nih kakak kelas nih soalnya nih, Kania nih. Ini gampang banget loh. Aduh, wih. Udah siapa tuh? Dari Sofia, halo Kak Sofia. Oke, Sofia nanti jangan pergi dulu ya, biar ditanya dulu sama Mbak Dilen nih nomor kontaknya. Bener ya, ada 8 co-foundernya. Oke, pertanyaan yang ketiga apa nih? Nih sambil aku reminder deh, sambil Kakak Bella mikir nih ya, aku mau reminder. Kita ada kuesioner. Ini tadi barusan dibagi nih sama Mbak Dilen ya, minta tolong untuk diisi supaya kita bisa lebih baik ya. Kalau misalkan ada input-input ataupun ada masukan. Gitu. Ini ada di chatbox nih. Oke, pertanyaan ketiga apa nih, Nona Bella? Pertanyaan ketiga ya? Pertanyaan ketiga. Mau yang gampang apa yang susah nih? Tadi banyak yang aja ada nggak? Tadi banyak yang ngomongin tentang geografisnya di mana nih, geografisnya gini kan. Aku pengen tanya, kalau awalnya itu yang koleksi pertama kita Kapauta itu mayoritas memberdayakan tenun ikat dan penenun di kabupaten mana ya, di Flores? Flores kan itu kan pulau ya. Kabupatennya apa, ayo? Ayo, kabupatennya Ayo, apa? bagi yang ke Flores ini mungkin ada jalan ke Flores gitu misalnya ke daerah tersebut. Tadi awal-awal udah bilang nama Bu Leni itu. Ayo di kabupaten mana atau di kota mana? Kalau kelasnya Pak Nugroho nih lagi kuis nih, 2 SKS. Habis kelas langsung kuis. Iya, dulu di Prasmul banyak kuis ya. Habis kelas langsung kuis, sebelum kelas kuis. Kayaknya susah deh pertanyaan aku ya. Kok selesai kelas kuis lagi? Iya nih. Ayo, hadiahnya sama Kak Kania, kalau misalkan hadiahnya sama, ayo ada yang mau menjawab? Ayo, hadiahnya sama, 200.000 voucher OVO ataupun GoPay. Yuk, ayo. Siapa nih terakhir nih? Nania, maaf interupsi. Oh iya. Aku juga lupa, Ibu Sofia ini kan ternyata lagi di luar negeri, lagi di Sydney nih. Ini terima kasih Ibu Sofia selalu hadir loh di webinar kita. Nah, beliau lagi di Sydney, ini mau gimana? Bu Sofia boleh dinyalain dulu mic-nya, Bu. Mau dikasih ke yang lain atau gimana, Bu? Voucher OVO atau GoPay-nya? Atau kita kasih pertanyaan lagi? Oh, kalau di sini nggak ada GoPay atau nggak ada ini ya, Gojek atau Grab ya? Sponsor. Mana nih Bu Sofia? Ya udah. Oke. Pertanyaan yang lain deh, Nona Bella kayaknya kesusahan ya. Ya udah deh, pertanyaannya gampang banget. Personanya Copa de Flores kalau kita lagi jualan namanya siapa yang dari tadi disebutin? Apanya? Kalau perempuan dipanggilnya siapa? Oh, perempuan. Oh, langsung. Wah, Kak Beatrix pamen nih. Kak Beatrix nih. Yang lain dong, nggak Aci nih. Penanya terbaik deh, penanya terbaik deh dari tadi kayaknya yang interest banget. Diganti kali ya Kak ya? Kania. Dari pertanyaan. Dari tadi tuh sebenarnya ada Kak Jack, aku penasaran banget. Banyak yang nanya loh di sini loh. Iya. Halo Kak Jack, kita bisa nih penanya paling aktif. Boleh. Jadi vouchernya buat Pak Jack nih ya. Pak Jack yang mana nih Pak Jack? Ya. Halo Pak Jack. Kayaknya masih ada deh.
Pak Jack nyalain dong kameranya Pak. Yang mana sih Bapak? Oke. Pak Jack nih cukup aktif, jadi boleh kalau dari aku tadi kan antara mengeluarkan pertanyaan atau memilih pertanyaan. Tadi aku lihat yang aktif lagi selain Kakak Beatrix itu ada Kak Jack gitu. Dia udah nanya, alamatnya di mana biar kami bisa visit. Seru banget nih. Semangat banget ke Flores nanti bareng-bareng ya. Amin. Kalau studio khusus sih nggak ada ya Kak, belum ada Kak Jack seperti yang tadi kita sampaikan. Karena memang penuhnya itu dari rumah ke rumah gitu. Kalau misalkan sanggar, beberapa sanggar di sana, tapi tidak langsung terintegrasi dengan Kopas sih. Di sana tuh ada di Watu Blapi, ada di Duka Tanah Tawa, ada di beberapa daerah lain yang bisa Pak Jack kunjungi kalau mau lihat desa wisatanya gitu. Itu semoga kita bertemu di Maumere. Itu dijawab tuh tadi Maumere. Oke, jadi voucher yang kelima untuk Bapak Jack ya, Kakak Dilan, Nona Dilan. Siap mana? Yang tadi yang buat Bu Sofia mungkin kita bisa kasih ke yang lain. Oke, yang buat Bu Sofia. Bu Sofia mau kasih ke siapa, Bu? Sofia katanya mau hibah ke siapa nih, Bu? Kasih ke peserta aja, Mbak. Kasih ke peserta. Buat siapa nih? Ayo, yang ini serius nih, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Yang udah aktif siapa lagi nih? Ya udah. Enggak, aku ganti pertanyaan deh. Produk zero waste-nya Copa de Flores tadi bentuknya apa, Hayo, selain baju? Tuh, produk zero waste selain baju apa? Ini gampang banget nih. Ayo, yang cepet. Oh, kayaknya lagi di jalan kali ini TGIF soalnya. Friday night nih soalnya nih. Ayo. Satu. Ya, nggak ada yang jawab. Aku aja yang jawab ya. Matrix lagi. Hunting. Ya udah nanti deh kita pikirkan ya. Ini karena tidak ada yang menjawab. Baiklah kalau begitu. Oke, ini aku tutup aja ya, Nona Bella. Gak berasa nih kita udah di akhir penghujung acara hari ini ya, udah mau jam 9 nih, 4 menit lagi. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali ya, sebelum meninggalkan ruangan meeting, mohon bantuannya untuk mengisi survei acara ini yang udah kami bagikan via chatbox supaya kami bisa lebih baik. Nah, Kak Bella, terima kasih ya malam hari ini sudah bersedia. Terima kasih banyak, Bella. Bagi kisah dan pengetahuannya ya, sangat inspiring. Terima kasih juga untuk Bu Leni ya yang hadir malam hari ini. Saya juga terima kasih dapat kesempatan. Terus terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan alumni ataupun yang non-alumni atas partisipasi dan kerjasama yang baik dan kesediaannya untuk terus terhubung dan membantu kampus tercinta kita, Prasetya Mulia. Saya Nia Damayanti undur diri. Semoga acara alumni sharing knowledge malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih, ya, Mbak Dilan, semua tamu-tamu. Nih, gosip baca ya. Bella kontak-kontak ya. Imlek. Iya, Ibu. Ya, Bella ya. Oke, ya. Terima kasih, Bu Leni. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Nona Oke. Bella. Mari semuanya. Have a nice weekend. Bye-bye. Semua. Bye.